Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinda Sari dari SMK Pawiatan Daha 1 Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Nisa. Beliau adalah guru dari SMK Pawiatan Daha 1 jurusan akuntansi. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Ibu Seli. Oke, bagaimana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah, hari ini cerah ya Bu? Iya. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu? Iya, Ya. baik. Besok pada saat observasi saya akan mengamati Ibu dalam proses mengajar yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan juga sebelumnya saya akan melakukan juga nantinya akan melakukan supervisi kelas. Baik Ibu. Oke. Untuk adapun tujuan untuk melakukan supervisi adalah mengevaluasi dan mengamati proses pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan pra-observasi untuk persiapan awal ya Bu, nantinya Ibu di pembelajaran di kelas bagaimana, dan juga agar Ibu juga siap di dalam pembelajaran di kelas untuk pembelajaran dengan anak-anak seperti itu. Ya. Ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama Bu, terkait tujuan pembelajaran Bu Nisa, kira-kira tujuan pembelajaran apa Bu yang nantinya ingin panjenengan capai Bu? Oke, baik Bu Seli. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya di sini kebetulan akan ada materi tentang jurnal penyesuaian Ibu, yang mana materi ini itu membutuhkan logika yang tinggi sehingga anak-anak kesulitan dalam mengerjakan studi kasus ini. Oleh karena itu, karena anak-anak di bawah KKTP nilainya, atau yang dulu dalam kurikulum K13 itu istilahnya KKM, jadi banyak sekali anak yang nilainya di bawah KKTP, sehingga saya ingin bertujuan ingin membuat anak-anak itu mudah dalam memahami materi jurnal penyesuaian ini. Oke, baik. Jadi nanti Ibu Nisa ini kepinginnya anak-anak itu nilainya bisa di atas rata-rata gitu Bu ya, di Iya, atas betul. nilai KKTP gitu Iya. ya Bu. Terus lalu bagaimana Bu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai untuk observasi ini? Iya, karena tadi masalahnya adalah hasil belajar siswa di bawah KKTP, sehingga tentunya area yang ingin saya tingkatkan yaitu pada ranah kognitifnya atau pengetahuan apa sih manfaat jurnal umum, kemudian jurnal penyesuaian, jurnal penyesuaian, kemudian bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian sampai dengan ranah keterampilannya. Jadi anak-anak terampil dalam menyusun jurnal penyesuaian ini. Oke, baik. Berarti pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu untuk di area pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu ya? Iya, betul. Nah, ini saya juga ingin dengar Bu, bagaimana Bu rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari pembelajaran atau dari model pembelajaran ataupun itu pendekatan Bu? Iya. Jadi di sini saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Ya, sesuai dengan minat peserta didiknya. Jadi mungkin nanti misalkan dengan gaya belajarnya, kemudian latar belakang peserta didiknya, jadi harus melakukan asesmen diagnosis awal dulu, supaya tahu bagaimana kondisi peserta didiknya, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik. Oke, keren sekali ya Bu ya. Berarti nanti Bu Nisa ini menerapkan strategi pembelajaran yang nantinya Ibu terapkan ini nanti menggunakan berdiferensiasi gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Terus bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang nantinya Ibu akan kembangkan di kelas? Nah, untuk medianya sendiri saya pertama menggunakan video, Bu. Jadi di situ ada video tutorial bagaimana caranya membuat jurnal penyesuaian itu dengan mudah. Jadi supaya anak-anak itu tidak merasa kesulitan dalam materi ini, itu yang pertama. Nah, nanti yang kedua, media yang saya gunakan itu adalah papan permainan barcode. Jadi kalau anak-anak itu kalau dikasih permainan itu kan serasa tidak belajar di dalam kelas gitu ya Bu ya. Jadi seperti bermain gitu. Nah, barcode itu isinya adalah tentang studi kasus
yang mana studi kasus tentang jurnal penyesuaiannya itu sendiri. Kenapa saya memberikan studi kasus? Karena di sini saya menggunakan model problem based learning Ibu. Iya, jadi anak-anak harus bisa memecahkan masalah di dalam soal yang ada di barcode tersebut gitu secara berkelompok. Oke. Keren sekali ya Bu ya. Nah kira-kira Bu, untuk melaksanakan proses pembelajaran yang ingin Ibu Nisa sampaikan tersebut, kira-kira hari apa dan kapan Bu untuk bisa diterapkan di kelas Bu? Iya, nah kebetulan ini saya minggu depan Ibu baru ada jadwal di kelas 10 AKL 2 ini pada hari Rabu jam pertama sampai dengan jam keempat Ibu, jadi mulai dari jam 7 gitu. Oke, baik, berarti besok pas waktu Bu Nisa di kelas, nanti saya akan datang ya Bu ya di kelasnya jenengan untuk melakukan supervisi, dan juga saya juga akan melihat bagaimana Bu Nisa dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan nantinya saya akan mencatat poin-poin hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas ya Bu. Iya, baik Ibu. Oke, nah nanti setelah Ibu melakukan kegiatan supervisi ini, pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir Bu. Kita nanti ada kegiatan pasca observasi yang nantinya kita nanti ada kedatangan tamu Bu. Dari mana? Dari Ibu pendamping praktek Bu Ani. Ya, nanti kita bisa sharing-sharing seperti itu. Iya, nggak apa-apa Ibu, silakan. Saya justru senang sekali, mungkin dengan sharing begitu nanti saya juga bisa menginovasi pembelajaran saya di dalam kelas. Iya, oke, baik. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira yang Ibu dapatkan dalam percakapan hari ini apa Bu? Saya mendapatkan banyak sekali Bu Seli. Jadi saya memiliki gambaran bagaimana cara mengelola kelas, kemudian bagaimana cara atau metode pembelajaran yang saya pakai nantinya, seperti itu. Oke, baik. Jadi Bu, terima kasih Bu Nisa atas waktunya untuk hari ini. Sama-sama Ibu. Kita sudah berbincang-bincang bagaimana kegiatan untuk observasi minggu depan. Iya, boleh ya Bu, nanti saya ke kelasnya sangat boleh sekali. Justru nanti kalau ada supervisi dari Ibu, mungkin ada yang salah ketika saya melakukan pembelajaran, bisa diberikan kritik atau sarannya gitu. Oke, terima kasih. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi minggu depan di kelasnya jenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Iya, sama-sama Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Anissa akan memberikan kalian form, yaitu isinya adalah pemetaan gaya belajar. Tahu gaya belajar? Apa? Cara kita belajar. Cara kita belajar. Ada yang suka belajar menggunakan video, ada yang suka audio, ada yang suka kinestetik. Kinestetik itu apa? Praktek atau bergerak. Contohnya seperti siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan untuk Frida dipimpin berdoa. Sudah siap, gerak. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa, mulai. Selesai. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa? Laura. Laura kemana? Sakit. Sakit apa? Demam, Bu. Oh, sakit demam. Kita doakan semoga Laura cepat sehat kembali. Amin. Tapi hari ini semangat semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yeah.
bulan tersebut sudah dikatakan beban sepenuhnya? Belum. Kenapa? Karena belum 5 tahun. Karena belum terlewati yang lainnya, gitu ya. Oke. Karena kemarin sudah Bu Anissa bentuk kelompok kan? Sudah duduknya sudah sesuai kelompoknya? Sudah. Ini silakan kalian amati dulu video dari Bu Anissa, yaitu tentang apa tadi? Menyusun jurnal penyesuaian yang bagian apa? Beban dibuka. Halo, saya di sini akan memberikan tips dan trik kepada kalian bagaimana caranya mengerjakan jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Simak terus ya. Beban dibayar di muka contohnya. Pertama, sewa dibayar di muka. Kedua, asuransi atau premi asuransi dibayar di muka. Ketiga, iklan dibayar di muka. Halo, kali ini kita akan belajar tentang penyesuaian beban dibayar di muka. Nah, biasanya ini bagian akun beban dibayar di muka yang biasanya bikin kalian stunning. Namun kali ini Bu Anissa akan memberikan tipsnya bagaimana cara mudah untuk mengerjakan akun penyesuaian beban dibayar di muka. Nah, yang pertama yaitu kalian pahami dulu konsep harta dan beban. Artinya apa? Artinya adalah simak tabel berikut ini. Biasanya di dalam jenis kegiatan beban dibayar di muka itu ada 3 jenis, yaitu ada sewa, iklan, maupun asuransi. Misalnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan lain-lain. Nah, kemudian tadi saya bilang pahami konsep harta dan beban. Maksudnya adalah kapan kita menggunakan metode harta, kita dapat menggunakan metode harta yaitu pada saat di dalam neraca saldo itu ada akun sewa dibayar di muka. Namun, kapan kita menggunakan metode beban yaitu jika pada neraca saldo terdapat akun beban sewa. Begitupun dengan iklan. Kapan kita menggunakan metode harta? Yaitu jika di dalam neraca saldo akunnya adalah iklan dibayar di muka. Sedangkan kita menggunakan metode beban jika di dalam neraca saldo akunnya adalah beban iklan. Nah, dengan asuransi juga seperti itu. Yang kedua, tentukan metode pencatatannya. Cara menentukan gimana? Sesuai dengan tabel yang tadi, kita bisa menggunakan metode harta jika akunnya adalah sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, maupun asuransi dibayar di muka. Nah, ini adalah tipsnya untuk memahami apa akun yang berpengaruh ketika kita menggunakan metode harta, yaitu dengan rumus HBHH. Rumus ini digunakan untuk mempermudah mengingat kita dalam mengerjakan penyesuaian beban dibayar di muka. Apa sih HBHH itu? H itu adalah menggunakan metode harta, berarti debitnya adalah beban, kreditnya adalah harta, dan nominalnya adalah sebesar yang hilang. Nah, jika di dalam neraca saldo terdapat akun sewa dibayar di muka, artinya kita menggunakan metode harta. Apa sih akun yang berpengaruh? Yaitu karena tadi rumusnya HBHH hanya adalah metode harta,
B-nya adalah beban sewa. Berarti debitnya adalah beban sewa. Kreditnya apa? Kreditnya akun harta, yaitu sewa dibayar di muka. Sebesar berapa? Sebesar yang hilang atau yang sudah kita lewati. Nah, selanjutnya, kapan kita menggunakan metode beban? Nah, untuk mengingatnya, kita menggunakan rumus DHBP. Apa DHBP? Dia adalah menggunakan metode beban. Debitnya akun harta, kreditnya adalah akun beban. Sebesar berapa? Sebesar yang belum atau yang belum kita lewati. Jika di dalam neraca saldo terdapat akun sewa dibayar di muka, artinya kita menggunakan metode harta. Namun, jika di dalam neraca saldo terdapat akun beban sewa, artinya kita menggunakan metode beban. Nah, ini adalah contohnya. Ketika kita menggunakan metode beban, debitnya adalah akun harta, yaitu beban dibayar di muka. Kreditnya adalah beban iklan. Sebesar berapa? Sebesar yang belum atau yang belum kita lewati. Nah, ini adalah contohnya. Di dalam membuat jurnal penyesuaian, kita harus berkaca pada neraca saldo awal. Di sini sudah tertera. Coba Bu Anissa tanya, di sini terdapat akun apa? Untuk menyesuaikan beban dibayar di muka, di neraca saldo terdapat akun apa? Beban sewa. Berarti kalau tulisannya di neraca saldo beban sewa, berarti kita menggunakan metode apa? Beban. Tadi apa rumusnya? DHB. Jadi nanti akun yang berpengaruh adalah harta. Ini apa? Sewa dibayar di muka. Data neraca saldo awal dari laundry pinjol. Nah, kita lihat di dalam neraca saldo terdapat akun apa? Oh, ternyata ada akun beban sewa. Berarti kita harus menggunakan metode beban. Tadi soalnya adalah sewa dibayar di muka untuk 1 tahun, dibayar bulan Juni 2023. Nah, dengan menggunakan metode beban, tadi rumusnya adalah DHBP. Akun sewa dibayar bulan Juni. Kalau selama 1 tahun, berarti bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Mei 2024. Sedangkan pada neraca Di sini soalnya adalah beban sewa dibayar selama 1 tahun. Mulai bulan Juni. Neraca saldonya bulan Juli. Berarti kalau bulan Juni ke bulan Juli ada berapa bulan? 1. Bulan Juni tanggal 1. Berarti Juni bulan ya. Ada 2 bulan yang sudah terlewati. Berarti kira-kira yang belum terlewati ada berapa bulan? 10 karena 1 tahun kan 12 bulan. Kalau sudah terlewati 2 bulan berarti tinggal 10 bulan. Oke. Nah, tadi kalau menggunakan metode beban, nominalnya itu sebesar yang hilang atau yang belum? Yang belum. Pintar sekali. neraca saldo adalah tertulis periode 31 Juli. Kalau kita membayar bulan Juni, sampai dengan bulan Juli kita membuat neraca saldonya, berarti ada 2 bulan yang sudah kita lewati atau yang sudah hilang. Nah, kalau selama 1
tahun, kalau yang sudah kita lewati 2 bulan, berarti yang belum kita lewati adalah 10 bulan. Cara penghitungannya adalah 10 per 12 dikalikan dengan 1.200.000 rupiah. Kenapa kok per 12? Karena 1 tahun 12 bulan. Sama dengan 1 juta. Kenapa 10 per 12? Karena tadi rumusnya adalah I dengan 12. Beban. Kira-kira jurnalnya apa? Sewa dibayar di muka pada sewa. Benar nggak? Berarti sampai sini sudah paham? Nominalnya adalah 1 juta rupiah. Itu teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya di sini selasi Selanjutnya isinya klasi. Cukup sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Risma, angkatan aja yang ngecek. Oh, jadi bertanya. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Silakan Anissa. Apakah setiap akhir bulan perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian? Ya, jadi setiap akhir bulan kalau memang perusahaan tersebut itu SOP-nya harus membuat laporan keuangan setiap bulan, berarti ya setiap bulannya harus membuat laporan, harus membuat jurnal penyesuaian. Namun misalnya usahanya itu masih usaha kecil. Nah, berarti kalau misalkan usaha kecil paling enggak 1 bulan hanya ada 5 atau 10 transaksi. Biar enggak sering membuat laporan dibikin 2 bulan sekali. Berarti ya ininya 2 bulan sekali. Ini tergantung dari peraturan perusahaan tersebut. Oke, ada yang lain? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Nisa ganti dong yang bertanya. Misalnya di sini tadi, kalau ini metode apa? Beban. Jawabannya tadi metode beban ya. Kalau metode harta berarti apa akun yang berpengaruh tadi? Beban sewa. Beban sewa. Kemudian ada sewa dibagi tukang. Sebesar berapa? 200. Sebesar? 19. Berarti apa tadi? Sewa dibayar di muka pada beban sewa. Sebesar ya? Sampai sini paham berarti ya? Yakin? Pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan berarti sekarang Bu Anissa bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Di dalam LKPD ini ada soal jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian apa? Tidak hanya jurnal penyesuaian yang kita bahas hari ini, namun dari pertemuan pertama kemarin ya.
tugas dengan teman-temannya. Berarti ada yang bagian mencari sumber informasi atau literasi. Yang suka dengan audio silakan boleh menggunakan headset. Yang suka visual boleh membuka flipbook yang sudah Bu Anissa berikan kemarin ya. Yang bingung nyari flipbook atau video Bu Anissa di LKPD-nya sudah ada barcode-nya ya? Iya. Bentar ya, pokoknya satu-satu sambil Bu Anissa tanya. Sekarang gantian, anggota yang lainnya masih coba. Masukkan perawatan sebesar 3 juta. Kenapa ini diatasnya 3 juta? Sudah selesai semua? Sudah. Anissa lanjut ke kegiatan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Yakin tidak ada pertanyaan? Tidak. Yakin? Nah, kalau begitu, di sini Bu Nisa punya mystery box. Yang mana di dalam mystery box ini ada kartu soalnya. Kelompok yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan cepat berarti dia yang menang. Nggak usah siap-siap mejanya disuruh dulu. Ya. Nah, oke, paham ya? Nanti silakan memilih kotak yang diinginkan yang mana. Namun dalam memilih kotak, Bu Anissa pakai spin. Ya, pakai spin nanti. Bisa dimulai? Oke. Kelompok 3 silakan maju. Milih yang mana? Nanti dulu. Ini diambil dulu. Nggak bisa apanya?
dulu di sana dulu biar gantian ambil barcode lagi. Terakhir berarti nggak usah pakai spin ya. Silakan maju ke depan. Sudah? Sebelum kita apa? Iya sebentar. Sebelum kalian maju ke depan, silakan untuk berdiri dulu. 1, 2, 3. Satu-satu yang sudah nulis langsung ke belakang. Sudah selesai duduk. Sudah selesai duduk. Sudah. Ini nomor 1 ya. Barcode-nya ditulis di pojok ya. Tadi nomor barcode berapa ditulis di pojok. Oke, benar semua ya. Ini yang nomor pertama adalah kelompoknya Desinta. Tepuk tangan. Kelompoknya Rosa, kedua kelompoknya Frida, kelompoknya Anissa, kelima kelompoknya Risma. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang dapat poin tambahan, semuanya dapat nilai. Hanya saja yang dapat poin tambahan adalah kelompok yang tercepat, yaitu kelompoknya akan ada kesempatan lain lagi, jadi jangan khawatir, oke? Nah, sekarang silakan barcode-nya dikeluarkan. Bu Anissa akan ada evaluasi. Ini di Sudah semua? Tidak teratas, Sinta. Siapa? Siapa, Ibu? Oh, tadi terus Linda, terus Risma ya. Siapa? Oke. Karena sudah selesai, silakan kalian melakukan refleksi dengan klik ini diisi ya. Ya. Oke. Iya. Sudah? Oke, karena sudah selesai semua untuk evaluasi hari ini, tadi dapat materi akun apa yang disesuaikan? Beban dibayar di muka. Kalau menggunakan metode harta, pakai rumus apa tadi? AB. Kalau menggunakan metode beban? Nah, karena hari ini sudah selesai, Bu Anissa terima kasih. Mohon maaf kalau tadi ada kesalahan teknis, nggak bisa pakai barcode sehingga mengurangi kuota. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Mohon maaf jika Bu Anissa ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinda Sari.
dari SMK Pawiyatan Daha 1, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Kediri, Jawa Timur. Hari ini saya tidak sendirian, saya didampingi oleh Bu Nisa, guru akuntansi, dan Bu Ani sebagai guru pendamping saya. Assalamualaikum Bu Ani, Bu Nisa. Waalaikumsalam ya Bu Seli. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali Bu. Bu Ani, bagaimana kabarnya Bu Ani? Sehat Bu Seli. Alhamdulillah sehat. Hari ini cuacanya sangat cerah sekali. Hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelas ya Bu? Iya Ibu. Iya. Bagaimana Bu pada saat pembelajaran di kelas? Apakah tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai untuk pembelajaran? Alhamdulillah sudah Ibu, beberapa sudah tercapai meskipun ada beberapa kendala gitu. Iya. Boleh tahu Bu, untuk kendalanya apa aja Bu yang dialami selama pembelajaran di kelas kemarin? Iya Ibu, untuk kendalanya kebetulan kan anak-anak masih baru mengenal pembelajaran akuntansi ya. Jadi pas pada saat saya menyampaikan angka-angka gitu, mereka banyak yang masih kayak takut gitu. Jadi kurang antusias ketika di dalam kelas gitu Ibu. Oke, jadi ada kendalanya gitu ya Bu Iya. ya. Mungkin nanti dari pembelajaran yang kemarin Bu, apakah ada anak-anak itu ada kesulitan Bu dalam pembelajaran di kelas seperti itu? Iya Ibu, jadi mereka masih kesulitan untuk memahami materi dasar akuntansi Ibu. Jadi karena dari peralihan dari SMP ke SMK ya, yang sebelumnya belum pernah mengenal akuntansi, jadi butuh tenaga ekstra untuk penyesuaian ya Bu ya. Iya. Penyesuaian. Mungkin dari skala 1 sampai 10 Bu, posisi mana Bu anak-anak pada saat pembelajaran kemarin Bu untuk mencapai angka ideal Bu? Masih 8 Bu Seli. Masih 8 ya. Oke. Masih 8. Masih 8. Berarti untuk mencapai angka 10 berarti kurang 2 poin. Mungkin apa Bu langkahnya untuk bisa mencapai hal tersebut Bu? Untuk selanjutnya saya akan memahamkan dulu, jadi saya akan memetakan peserta didiknya dulu sesuai dengan gaya belajarnya mereka seperti apa, sehingga nanti saya dapat menyampaikan materinya itu sesuai dengan kesenangan mereka ya. Jadi nanti setelah itu baru saya memberikan materinya dasar, jadi dasarnya itu harus kuat dulu. Setelah itu nanti misalkan dasarnya sudah kuat, saya akan memberikan beberapa latihan soal ya, dengan tingkat kesulitan yang berbeda begitu. Oh iya, Ibu. berbeda-beda gitu ya Bu Iya. ya. Oke, baik. Jadi dalam pembelajaran tersebut tentunya ada kelebihan juga ya Bu Nisa ya. Iya. Mungkin apa Bu untuk kelebihan dari pembelajaran kemarin Bu? Iya, untuk kelebihan dari pembelajaran kemarin kebetulan saya kan menggunakan permainan mystery box ya Bu ya. Oh, Jadi media mystery box gitu ya Bu ya. Iya, karena mereka kan dari SMP ke SMA ya, jadi masih ada masa-masa bermainnya. Oh iya. Jadi saya menggunakan media pembelajaran mystery box itu. Bagus, Sehingga bagus. mereka sangat antusias. Iya, gitu. bagus sih Bu untuk tekniknya ya. Mungkin dari pembelajaran kemarin Bu, apakah Ibu perlu seseorang atau sarana pendukung Bu untuk bisa mencapai pembelajaran ideal? Iya, untuk mungkin di kelasnya Bu Nisa? Kalau saat ini bukan orang ya, tapi media pembelajarannya. Medianya ya, oke. Mungkin saya harus membuat video-video pendek gitu ya, yang gimana sih caranya menyelesaikan akuntansi dengan cepat dan tepat, saran-sarannya seperti apa, sehingga misalkan kadang anak-anak itu ketika di sekolah dijelaskan mereka bilangnya sudah paham iya, gitu ya, begitu tapi ya, sampai rumah kadang-kala nggak paham, lupa lagi. Belum masih keluar kelas aja Iya, kadang lupa. oke. Maka kalau ada video yang kita upload di YouTube gitu, mungkin mereka akan dapat mempelajari lagi dimanapun ketika mereka membutuhkan. Oke, baik. Berarti salah satu alternatifnya yaitu media video ya Bu ya, Iya. yang dimana nanti bisa diputer kapan saja gitu Iya. bagi anak-anak gitu ya Bu ya. Terus Bu, untuk pembelajaran di kelas, mungkin rencana tindak lanjut Bu untuk kedepannya mungkin di kelasnya Bu Nisa biar anak-anak lebih antusias lagi apa Bu? Seperti apa Bu rencananya Bu? Rencananya ini Bu,
Jadi saya akan membuat kartu member, semacam kartu member gitu. Jadi nanti siapa yang mengajukan pertanyaan atau yang dapat menjawab pertanyaan dari saya itu akan ada dapat kartu member. Nanti kalau di situ ada kotak-kotaknya gitu ya Bu ya. Nanti kalau mereka dapat kotaknya itu penuh bisa ditukar dengan apa gitu, bisa ditukar jadi dengan seperti nilai, motivasi gitu ya Bu ya. seperti itu. Jadi kartu member ya. akuntansi gitu, rencananya seperti itu. Ya, baik. Sudah bagus Ibu, dari hasil pembelajaran kemarin saya juga sudah mengamati dari pembelajaran Bu Nisa kemarin sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Nisa juga anak-anak juga sangat antusias dari pembelajaran kemarin. Mungkin itu Bu untuk pembicaraan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Bu Ani juga terima kasih sama-sama, untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.